Narasi iblis dari Felix Xiao. Jangan-jangan nunjuk ke diri sendiri. Felix Xiao, seorang yang diustadkan oleh kalangan kadrun karena berhasil jualan mualaf. Ia menulis tweet tentang narasi iblis. Tulisnya begini, narasi iblis aku lebih baik darinya. Aku dari api, dia dari tanah. Narasi fanboynya iblis zaman now, kami lebih baik dari mereka. Yang benar cuma kami. Selain kami nggak nasionalis, nggak Indonesia, nggak Pancasila, nggak Islami, nggak ngerti Al-Quran. Kalah si iblis. Jadi cuitan ini sudah jelas bahwa dirinya sudah terganggu. Ketika dia merasa tidak nyaman dan apa yang dia dakwahkan agak kurang berhasil, atau belum sampai kepada tujuan yang diinginkan, harusnya dia berkaca baik-baik. Nggak fair kalau orang lain yang disuruh introspeksi diri sedangkan dirinya tidak, apalagi sampai menuduh orang lain iblis. Buntutnya, dengan cuitan Felix, ia merasa paling baik dari yang lain Han. Sudah jelas apa yang Felix jajakan selama ini. Dengan ormas terlarangnya, Hizbut Tahrir, wajar saja kalau rakyat yang sangat mencintai negara ini dengan segala keragaman budaya dan bahasanya melawan. Karena tidak akan pernah berhasil suatu ajaran jika tidak mengakomodir keragaman. Karena manusia memang tercipta beragam. Berbeda bukan berarti saling menegasikan satu sama lain, tetapi memahami dan memaklumi serta mengesahkan Tuhan. Dari keragaman ini, manusia harusnya sadar bahwa dirinya makhluk yang relatif, sehingga bisa terdapat kesalahan. Sedangkan pencipta adalah Maha Tunggal atau Maha Jomblo ataupun Maha Esa. Satu-satunya dari yang satu. Hanya Tuhan yang tidak beragam. Maka sesama makhluk relatif harus tahu diri. Mak bisa dong meremehkan kami ini yang menghormati bendera merah putih lantaran kalian mengibar-ngibarkan bendera yang bertuliskan lafaz tauhid. Asal tahu aja, kalau mau lebih dasar lagi, bendera itu benda, yang terdiri dari kumpulan benang yang dirajut dan akhirnya jadi kain. Kemudian di atas kain itu, apa saja bisa kita tuliskan. Mau nulis gambar palu arit, mau warna biru, merah dan bahkan tulisan. Kesemuanya itu dari sesuatu yang tidak terbentuk lalu dibentuk, dan semua zatnya itu satu kan. Dan sama-sama bendera. Nah, manusia pun demikian. Dari satu kemudian menjadi banyak, dari banyaknya pun memunculkan beragam pikiran. Tapi kesemuanya dari diri yang satu. Artinya, sebenarnya kita ini punya persamaan. Lalu begitu bodohnya kita, sehingga harus bertarung satu sama lain, dan berbangga-banggaan. Felix harus melihat ini dengan jeli, Mak boleh merasa terzolimi akibat ormas tempat ia besar jadi terlarang. Apa yang terjadi jika ideologi HTI yang horor ini dibiarkan menggerogoti negara? Karena bagi HTI, Pancasila ini tidak ada dalilnya. Bahkan menuduhnya togut. Dengan pikiran seperti itu, sudah pasti akan menghancurkan negara. Maka apakah kita tidak mau membela diri ketika diserang? Apa jadinya jika HTI yang ingin menyamakan semua orang itu sama dengan dirinya, tidak dibendung di negeri ini? Negara lain saja sudah melarangnya, bahkan Malaysia pun sudah melakukannya. Indonesia harus belajar dengan negara lain. Apakah negara yang sudah sering dihina ini, hanya karena perilaku oknum yang korup harus dibubarkan? Kalau negara bubar, apakah HTI bisa menjamin kehidupan yang lebih baik? Padahal khilafah yang dijajakannya sangat bertolak belakang dengan khilafah yang sebenarnya dalam ajaran Islam. Islam telah memberikan konsep kehidupan yang madani, dan itu sudah tercermin pada kehidupan Nabi di Madinah. Nabi tidak membentuk sistem kerajaan, atau menamakan dirinya khalifah. Ini sudah jelas. Indonesia dengan ideologi Pancasila adalah rumusan yang luar biasa cerdas. Tentu dengan sangat hati-hati dalam menyusunnya ini. Dan tentu saja juga, keluasan ilmu dan kedalamannya sangat patut diapresiasi dan dipertahankan. Pancasila sejalan dengan agama, dan bahkan bisa dikatakan bahwa Pancasila adalah bahasa bumi yang diambil dari bahasa langit. Pancasila perasan dari ajaran-ajaran agama langit. Apakah Felix bisa memahami ini sehingga masih bangga dengan pengetahuannya? Jadi, narasi iblis yang dicuitkan Felix untuk menuding orang lain sebagai orang yang bangga dan merasa lebih baik dari apa yang dipahami Felix, sejatinya hanyalah kebaperan. Padahal kemarin-kemarin tuh Babe Haikal bilang, jangan baper loh. Warga yang sudah waras dan tidak ingin terganggu dengan aksi-aksi intoleran yang berbaju agama, pasti akan melakukan perlawanan. Yang tidak melawan tentu saja mereka yang belum bangun, yang masih melihat ideologi HTI itu biasa-biasa saja. Padahal suatu ajaran yang dipaksakan di dalam institusi negara, tentu saja sangat berbahaya. Tidak mungkin kita mau mengganti sesuatu yang lebih baik dengan sesuatu yang hanya tampak bagus di luar tapi di dalamnya bom waktu. Maka apa jadinya, jika HTI ini diberi ruang kebebasan dan bahkan mengkude negara?
Ulama-ulama di Indonesia pasti sudah tahu betul efek kerusakan yang ditimbulkan ketika ajaran atau ideologi rongsokan ini tumbuh subur di negeri ini. Orang-orang yang pernah tergabung dengan HTI ini, saya cuma mau bilang, bahwa dunia Islam ini sangat komprehensif. Ada banyak kitab yang telah ditulis oleh ulama-ulama besar, dan itu sepertinya tidak cukup umur mengkajinya. Maka karena itu, untuk menjadi ulama saja syaratnya begitu jelimet dan mendalam, bukan hanya berbekal mualaf, lalu bawa bendera terus angkat jari satu. No. Bahkan Al-Quran yang 30 juz itu, tafsirnya saja banyak, apakah cukup waktu untuk mengkaji semua tafsir dari para ulama? Jadi, sama-sama belajar itu menyenangkan, biarkanlah sejarah dengan masa lalunya. Tapi masa depan adalah menjaga negara ini jangan sampai karena ulah orang-orang sok pintar dan merasa sudah paling islami, justru menjadi penghancur. Maka, setiap orang itu bisa menjadi iblis tanpa perlu menuduhnya. Justru bisa jadi yang menuduh malah lebih iblis dari iblis. Merasa paling bertauhid dengan simbol-simbol, justru kesannya ingin bersaing dengan Tuhan. Karena sok ngatur bahwa kelompok ini tidak bertauhid, tidak islami. Bukan kelompok hijrah, bukan Islam yang kafah, dan lain-lain. Intinya mereka merasa sudah berislam dengan benar, maka berhak mengatur orang lain. Padahal apa yang dirasakan itu adalah persepsi yang kadang banyak salahnya. Begitulah kura-kura.